Hari ini kita akan membahas mengenai Bentar dulu razan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali. Yeay. Hari ini kita akan membahas mengenai mengurai keruwetan pikiran dengan metode mind maps. Yeay. Barangkali di antara teman-teman pernah ada yang mengalami pikiran sedang ruwet ya. Banyak banget kerjaan yang harus diselesaikan, banyak banget hal yang difikirkan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, tipe orang kan beda-beda. Ada orang yang tipenya dia mencongak, dia kalau ada masalah dia pikirin aja, terus tiba-tiba dia udah tahu harus ngapain. Tapi ada juga orang-orang yang dia tipenya dia harus harus visual. Kalau orang dengan tipe visual itu dia butuh ngelihat di atas kertas sehingga dia bisa tahu urut-urutannya apa yang harus dikerjain. Nah, kalau teman-teman termasuk orang di tipe visual seperti ini, ada salah satu teknik mind mapping yang bermanfaat banget. Mungkin di antara teman-teman banyak yang sudah mengenal metode mind mapping, tapi yang kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan mind mapping dengan kita akan mencoba menerapkan metode mind mapping dengan cara yang berbeda. Dan bagi yang belum pernah sama sekali mengenal metode mind mapping, bagus untuk dicek. Oke, sekarang yuk kita lihat dulu siapa sih penemu mind map ini dan seperti apa mind map itu. Mind map nih ya, kalau kita lihat di Wikipedia, mind map ini adalah diagram yang dipakai untuk secara visual mengorganisasikan informasi ya, bikin peta pikiran lah. Nah, ini biasa digunakan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti misalnya Leonardo da Vinci, Albert Einstein, dan lain-lain. Siapa yang pertama kali memformalkan istilah ini, penemunya lah istilahnya ya, dia disebut namanya adalah Tony Buzan, kayak gitu kali bacanya, Tony Buzan. Namanya adalah Tony Buzan. Di Wikipedia ini dia lahir 2 Juni 42 sampai wafat di 13 April 2019. Nah, ini adalah penemunya mind map. Langsung aja ya. Seperti apa mind map itu? Nah, ini kalau kita ketik di Google mind map example itu kita akan dibawa ke banyak sekali contoh-contoh dari mind map. Di sini saya contohnya ada satu, misalnya ini ya, dari learningfundamentals.com. Kita lihat contoh mind map seperti ini. Yang lain-lain juga contohnya sama nih, warna-warni dengan berbagai macam style, misalnya yang ini seperti ini, tapi kurang lebih intinya sama. Apa inti dari mind map itu? Intinya adalah pertama, kita mengorganisasikan pikiran dengan menaruh ide utama di tengah-tengah. Misalnya ini ya, misalnya yang ini strategies for whole food plant-based living. Lalu ide itu dibiarkan bercabang, ditulis di tengah-tengah, kemudian idenya bercabang, dituliskan ide-ide berikutnya itu menjadi cabang-cabang, yang mana ditulis dalam kata-kata yang ringkas, nggak harus panjang-panjang, kata-kata yang ringkas, kemudian diwarnain, karena setiap warna itu bikin kita gampang mengingatnya. Dikasih gambar-gambar, supaya setiap gambar itu mewakili lebih banyak cerita ketimbang kata-kata itu sendiri. Nah, lalu setiap cabang nanti dia ada ranting-ranting lagi. Intinya bagaimana kita membuat catatan itu bukan seperti konvensional yang berupa note gitu ya, berupa garis-garis, tulisan-tulisan biasa. Nah, itu ide-idenya dari mind maps. Sekarang kenapa orang menulis dengan ide seperti ini? Kenapa kita mengorganisasikan pikiran kita, memetakan pikiran kita dengan cara seperti ini? Ini alasannya. Oke. Jadi ini salah satu contoh mengaplikasikan mind maps ya. Jadi kalau apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kalau kita pakai metode notes konvensional kan biasanya kita nulis kayak gini nih. Misalnya to do ya. To do. Terus kita nulis poin-poinnya seperti ini nih. Nah, kalau ini untuk dicerna pikirannya agak sulit. Tapi kalau bikin prosa bolehlah gaya begini. Tapi kalau untuk mengorganisasikan pikiran ini sulit.
Jadi cara yang biasa dilakukan yang untuk mengurai keruwetan adalah pertama menuliskan topik yang difikirkan serandom apapun. Misalnya kepikiran tentang oh iya, saya ada satu job ekspor to Australia misalnya ya. Terus saya pikirin lagi apa nih? Oh, nih ini master kan. Ini saya lagi asik belajar KineMaster di YouTube. Terus oh iya, tikus di belakang, tikus di dapur. Terus cat rumah misalnya. Terus jadi serandom apapun yang muncul di pikiran kita tulis. Audit, ada audit internal. Terus oke, motovlog ya. Jadi tulis dulu. Nah, ini setelah kita tulis, kemudian kita bisa organisasikan ini. Misalnya ini sama ini. Audit, saya kepikiran tentang audit. Audit ini kan kerjaan office ya, kantor. Oke, saya taruh di sini. Kemudian ekspor to Australia ini juga kerjaan kantor. Motovlog ini maksudnya ini ide-ide tentang YouTube ini. Terus KineMaster ini belajar YouTube. Tadi mana ya? Motovlog ya. Oke, KineMaster ini belajar YouTube. Ada tikus di belakang rumah di dapur, ini tentang Family Matter. Oke, jadi sekarang kan kita udah dapat tiga ide utama ya. Jadi kalau misalnya ada ide yang lebih random daripada ini, apapun yang sedang ruwet di pikiran dituliskan di sini. Taman rumah, taman. Terus kemarin itu shockbreaker ya. Shockbreaker motor rusak. Shockbreaker motor saya rusak. Mobil belum servis ya. Nah, ini mobil belum servis, ini maintenance, ini hal yang sama dengan shockbreaker motor rusak. Taman belum dipangkas. Ini saya anggap satu topik dengan inilah ya. Ini satu topik dengan ini. Oke. Jadi karena di satu topik kita satukan. Ini juga KineMaster ini ternyata topiknya adalah belajar YouTube. Topiknya misalnya ini. Baru kita rampungkan mind maps-nya. Jadi kayak tadi mind maps itu kan dia lebih ke harus bercabang, terus punya warna-warni. Ini kan family matters ya. Ini family lah. Ini tentang family misalnya. Oke. Sekarang udah mulai kelihatan nih kan. Baru setelah ini kita bisa mendahulukan mana yang penting. Kita dahulukan mana yang penting. Misalnya ini begini. Nanti kita bisa rearrange lagi lah seperti apa ini. Tapi kurang lebih sekarang polanya begitu. Oke. Nah, nanti kita bisa
edit range. Pas sudah kelihatan petanya begini, biasanya bisa di breakdown menjadi lebih detail. Misalnya, oh ternyata saya ada audit nih, audit nih apa dulu ya misalnya. Oke, misalnya persiapan dulu, persiapan. Terus apa aja nih persiapannya? Misalnya previous audit, saya lihat dulu contoh audit sebelumnya, previous audit result. Terus nanti saya baru mau lakukan meeting internal misalnya ya, meeting internal. Nah, nanti semakin lama semakin bercabang. Misalnya ini, oh ini berarti harus beli racun tikus misalnya, beli racun, cat rumah, taman pendidik pangkas, ini dan seterusnya gitu ya. Setelah kelihatan petanya kayak begini, baru kita bisa mendahulukan yang penting dan mengakhirkan yang kurang terlalu penting. Misalnya kalau kita lihat petanya ini, oh berarti menurut saya yang paling penting yang pertama ini dulu nih, ini ada audit nih. Jadi saya lupakan branch yang lain, cabang yang lain, saya pikirkan dulu mengenai ini. Pokoknya intinya ini dulu saya kerjakan, previous audit result, dan saya lupakan dulu tentang yang lain-lain gitu. Jadi saat kita ada keruwetan, dengan kita menuliskannya, kita sudah memastikan untuk memindahkan apa yang kita pikirkan ke kertas, membuat jarak mental antara yang kita pikirkan dengan kita, membuat jarak mental antara kita dengan masalah yang kita pikirkan, dan mengorganisasikannya jadi lebih terarah, lebih terukur. Oke teman-teman, sekian video kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Mind Maps-nya bisa membantu untuk menguraikan masalah yang ada di kepala dan bisa lebih fokus kepada yang penting dulu. Terima kasih. Bye-bye.